Yang megang keuangan di tempat toko itu? Ada perempuan. Oh, oke. Namanya? Oh, oke, baik. Tampaknya akan ada satu pengkhianatan di dalam sebuah company bisnisnya si Jedar. Nggak, aku seperti tuh itu soalnya sih. baru running bisnis ini, jadi tuh sebelumnya kan kerjainnya rame-rame. Jadi sekarang nih aku bener-bener in charge sendiri gitu. Mudah-mudahan ini input yang bagus sih dari Iya. Roy supaya aku lebih hati-hati juga Iya, kan. iya, iya. Quality control juga Iya, lebih ke quality situ control, sih. iya bener. Mungkin Jadi diajarin Olga ya untuk mudah ikhlas. Iya, itu mudah ikhlas itu salah satu ajaran, sama sayangin orang tua itu salah satu ajaran. Jadi sampai saat ini aku selalu menanamkan itu. Kalau Tuhan gak berkehendak ini milikmu, kamu harus ikhlaskan. betul sekali ya, Pak. Jedar ini anak bungsu kan ya? Bungsu. 5 bersaudara, 4 5. cowok semua ya? 4 cowok semua. Kalau aku salah atau menyinggung, maafin ya. Oke. Papa mama beda keyakinan? Iya. Belum ada yang tahu? Dulu aku pernah bilang sih. Pernah bilang? Iya. Tapi nggak semua sadar ya. Jedar sama kakak-kakak grow up-nya gimana sejak kecil? Sebenarnya Nggak kalau ada. orang tua ya mungkin orang tua aku tuh tipe yang terbuka gitu. Jadi mau kakak aku Muslim bebas, mau Buddha bebas, mau Kristen bebas, mau Katolik bebas. Wow. Asal dijalanin Dengan baik. dengan baik, dengan Sesuai keyakinan dirimu gitu. Jadi agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku gitu. Yang penting kamu orang baik, yang penting kamu Iya. bisa jalani dengan baik, bisa jadi orang yang tidak menyakiti hati orang lain, itu yang penting buat kedua orang tua aku sih itu. Iya sih. Izinin kita jalan-jalan ke rumah Jedar ya. Mau dong. Boleh. Jalan-jalan spiritual ya. Mau ke bawah. Aku mau lihat alamat Jedar. Saya ngelihat di kepala saya banyak pepohonan dan aku ngerasa terawat dengan baik. Iya. Entah kenapa ya, apakah ada kaca-kaca seperti kaca yang bisa dilihat ke Banyak, sono kan? iya. Itu aku lihat di situ. Iya. Di beberapa pohon, Iya. aku ngelihat ini hanya mampir ya, kamu jangan takut. Iya. Rumah kamu bersih, tapi Iya. di pohon-pohon itu saya ngelihat ada yang mampir dan gelantungan di pohon tersebut. Tapi bukan berarti kamu Iya. harus nebang itu Iya, pohon. iya. Enggak juga. Iya. Aku ngerasain di dalam mata batin aku, mereka tuh bersemayam. Iya. Itu sih. Iya, Kamu bener. ngerasain ya? Iya. Oh ya, sering nggak nyaman di situ Jedar? Buat Ngerasa aku rumah kan berbentuk fisik. Iya. Aku berbentuk fisik. Buat yang nggak berbentuk fisik, mampir boleh, tapi nggak boleh ganggu. Iya, Itu aja aturannya. iya. Jadi emang bener kata Roy, yang mampir itu juga ada. Jadi kebetulan nih depan rumah aku tuh sebelum dihancurin tuh adalah rumah tua. Rumah tua, pohonnya gede-gede. Jadi di situ tuh sering ketemu ular, segala macam binatang-binatang melata tuh sering. Nah, setelah rumahnya dihancurin, kan Di rumah yang dihancurin. seberang-seberangan nih, tetap ada. Jadi suka mampir. Mampir. Iya. Pernah kelihatan? Kalau aku nggak bisa lihat. Ada yang cerita dari orang Cerita, yang tinggal di iya, rumah? cerita. Jadi tuh gini, di depan rumahku tuh kan ada pos yang jaga kan. Nah, pos yang jaga itu sering lihat kalau malam nih, jadi gini, tiba-tiba ada perempuan masuk pintu rumahku. Tapi nembus kan nggak ada yang buka kan. Kalau ada yang buka kan kelihatan. Nah, dia cuma nembus, terus ntar keluar lagi gitu. Itu ada gitu. Itu sih aku ngelihatnya ada yang mampir Iya. dari depan. Kemudian juga ada yang memang menetap di situ juga tapi nggak ganggu. Iya. Itu yang aku rasain sih. Nah, yang menetap itu, jadi nih Kamu punya pengalaman mistik yang tentang menetap itu ya? kita sesama makhluk ciptaan Tuhan, kamu boleh ada di situ, tapi asal jangan ganggu. Boleh kalau mau di situ sambil jaga rumah ya gitu. Jadi tuh kata yang lihat beda-beda sih. Jadi ada yang lihat ada siluman, Wow. ada miske, ada yang segini nih hitam. Apaan tuh ya? Nggak Hitam. tahu ya, hitam ya. Gitu. Terus ada miskenya ada 2. Terus udah Misknya ada 2. aku udah bilang
dalam hati. Ya. Kalau di sini sejak aku pindah ke rumah itu, kalau di sini saya sebagai pemilik rumah, kalaupun di sini ada yang udah ada dari dulu, tolong jangan ganggu. Gitu. Ketenangan rumah tangga saya itu penting. Gitu. Aku cuma bilang itu aja. Beda loh ketika kita cerita ya tentang masalah horor di rumahnya dia, matanya Jedar tuh beda. Aku ngerasa memang di dalam situ memang ada penunggunya. Nah, aku mau nanya, ada satu spot yang aku lihat nih, si El takut banget berada di situ, nggak nyaman. Oh, Terus gitu. ada satu spot, aku ngeliat di daerah semacam kayak ada ruangan yang rapih gitu, tapi ada kayak lubang atau kaca. Di rumahku tuh banyak lorong. Jadi di lorong-lorong itu ya memang tempat-tempatnya mereka gitu. Tapi kalau El takut atau enggak, aku nggak rasa dia takut sih. Nggak ngerasa dia ada rasa ke situ gitu. Karena dari kecil kita nggak pernah bahas soal ini di depan dia gitu. Jedar trauma sama bule nggak sih? Enggak ya, kan sekarang bule lagi. Iya, maksudnya sempat Sebenarnya gini, bule lokal mau dia ras apa aja dari mana asalnya. Kalau dia bejat, dia bejat. Tapi kalau dia nggak bejat, kita nggak bisa judge setiap orang bejat. Jedar, pertanyaan pamungkas terakhir. Oke. Ada satu artis bahkan menyampaikan sesuatu sehingga mungkin menggiring opini publik. Richard itu nggak punya duit, yang tajir itu Jedar. Kalau aku pribadi, aku ngelihatnya sosoknya dari kebutuhannya adalah anak. Jadi kalau ada orang yang bisa menganggap anak aku adalah anaknya, itu berarti banget buat aku. Banyak sih, cuma aku kan juga pilih-pilih gitu. Tapi iya, jadi yang buat aku penting tuh adalah orang yang bisa mengimbangi dan menjalani hidup ini bersama-sama. Gitu. Baik. Nggak dibawa, Richardnya tadi dibawa tadi. Nggak ada. Biasanya suka jadi surprise, datang nggak? Biasanya kalau di acara-acara ya jadi surprise ya. Oh, iya? Berarti Jedar nggak memusingkan omongan-omongan artis lain Gini, atau orang-orang. Enggak sih ya. Kalau buat pribadi aku ya, mungkin Tuhan memberikan aku rezeki yang bisa dibilang lancar gitu. Mungkin kalau misalnya aku menikah, let's say Richard, Tuhan mengirimkannya rezekinya lewat aku. Kalau aku senang berbagi sama anak yatim, sama orang tua, kenapa sama pasangan enggak? Kalau aku bisa membahagiakan pasangan, kenapa enggak? Aku akan lakukan itu asal aku bisa membahagiakan orang lain, apalagi orang terdekat, apalagi orang yang sayang calon sama keluarga anak. sendiri. Iya, itu buat aku masalah uang, mau ada yang bilang kayak tadi, aku nggak apa-apa, aku aminin aja aku tajirnya, mudah-mudahan juga bisa Semakin tajir. Iya, semakin tajir. Karena keikhlasan seorang Jedar ya. Iya. Gila, luar biasa. Kita beberapa lama ini ngobrol, sekarang kelihatan kan kalau Jedar itu misalkan dia lagi pelok-pelok itu cuma acting doang. Enggak, itu bener Aslinya kok. itu bener ya? Ntar aku nggak kerja lagi. Dia lagi. Ya itu karakternya aja. Aslinya sangat cerdas sekali mengolah bisnis, mengatur kehidupan keluarga dan neneknya ya. Amin. Jedar, thank you. Thank you. Udah berbagi banget. cerita sama kita. Makasih diingat ya nama kita, tolong undangannya. Iya, pasti. Ya entah yang di Bandung, entah yang di Bali, terserah deh pokoknya. Tapi kalau di Bali kita bintang 5 ya deh, tiketnya bisnis juga tolong disiapkan. Kan kaya. Amin. Oke Jedar, thank you ya. Dan kita bisa pastikan kalau bisnis rotinya Jedar itu tanpa pesugihan. Namun setelah yang satu ini kita akan bertemu dengan salah satu narasumber kita yang ternyata menjadi korban pesugihan, makan bakso. Iya. Anak penjaga pesugihan yang ngikut sampai ke rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Yang Tak Terungkap. Jedar, thank you sayang. Thank you. Minum. Thank you, darling.